warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Selamat jumpa lagi sahabat channel DMC LSML. Kali ini kita kedatangan tamu penting. Bukan Iya. Tamu yang dulu sebenarnya sudah pernah kita wawancarai pada saat awal-awal pandemi corona. Betul kan, Pak? Betul. Ya. Sekarang tidak berubah dalam suasana kondisi pandemi COVID-19 atau corona sekarang ini. Datang lagi dokter Corona Rintawan. Ya, kali ini teman-teman sekalian yang ada di rumah, sahabat DMC sekalian, kita akan banyak berdiskusi lah. Ada banyak pertanyaan yang sudah terkumpul. Ya, ngobrol. Ini ada banyak pertanyaan yang sudah terkumpul di email kami terkait ya kalau kita pilah-pilah sebenarnya banyak masalah. Tapi ini sekarang kita pilih yang hanya untuk khusus penanganan, khusus membahas masalah protokol kesehatan penggunaan masker. Masker. Ini nggak tahu apa. Nanti semuanya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, Pak Dokter, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Masih Tapi. Betul. Pak Dokter, corona masih ketemu corona berarti? Masih. Tiap hari. Tiap hari corona ketemu corona. Oh, nggak bosan Pak Dokter ya? Ya tugas. Gini Pak Dokter, Ya. di sini ada banyak masker. Yang Pak Dokter pakai itu mahal berarti? Ya. Kalau yang ini mahal. Kalau kita wawancara gini cukup nggak pakai gini aja? Nah, itu salah. Apa ya? Itu maskernya yang salah. Masker Loh, yang ini- baik. Nah, tahu dulu syarat maskernya apa? Ya. Syarat masker yang baik itu dia menutup hidung, Hidung ini sudah, ya, mulut sudah. ya. Terus dagu. Ini guys ya, Bagian bawah. Nah, bisa juga kan? berarti salah. Ganti Ini nggak boleh. boleh pas itu tadinya bukan ukurannya. Tapi ini adalah lambangnya yang saya utamakan Pak Dokter. Ya, tapi tidak pas. Ganti Nggak boleh. boleh. Masker kain Karena ini memang punya anak saya kemarin Pak. kalau kita harus tahu dulu masker kain ya. Masker kain ini. masker Ini. Ya. Biasanya untuk apa? Ini juga, ini biasanya Aman nggak untuk kita Pak Dokter? dipakai untuk awam ya. Hmm. Aman, tapi harusnya yang paling bagus ya 3 lapis. 3 lapis. Bentar. Lapis. Nah, ini Ini. 2 nih. Ini 2 nih. Ya. Ini ada 2 juga Pak Dokter. Ya. Nah, Mungkin ini bukan ini ya? Untuk kasih apa? Tuh, ini kalau 2 ada tengahnya ini dikasih tisu. Oh, tisu sudah Ya. cukup. Itu sama saja dengan Tuh. kalau ini. Ya, bisa Bedanya dengan ini. bisa mencegah sampai 70%. Tuh. Ini masker bedah, ini biasanya dipakai untuk tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan. Kalau Oke. ibu-ibu PKK di rumah cukup pakai ini aja. Ya, nah ini ada banyak masker kain nih. Tadi Nah. masker kain ya. Ini tadi. Ini ya. Ini kita khususkan Ini untuk 2 lapis ya. 2 lapis. Namanya 2 lapis. Betul, ini 2 lapis. 2 lapis saudara. 1 ini sama yang depan ada gambarnya polanya. Polanya ini kan bebas Pak Dokter ya. Pas. Sesuai keinginan. Kalau dikasih pola corona juga boleh. Boleh. Wajah saya, wajah sampean boleh. Boleh. Boleh ya. Gak ngefek, bisa menghalau kan enggak ngefek kan? Enggak ngefek. Enggak. Untuk imun itu enggak ngefek ya? Enggak. Biar happy. Tapi nggak bisa dong. Ini- Ya, ini salah ya? Terlalu kecil ya. Ukurannya terlalu kecil. Ya. Kecil. Nah, Jadi berarti ini lapis. saya ulang sekali lagi, berarti untuk kain ini adalah untuk awam, untuk kegiatan sehari-hari di rumah. Ya, ini juga kain. Tapi Ini kain satu. juga banyak macamnya. Kain. Ya, masker kain itu Kalau ini kita bilangnya masker apa ya? Ya masker kain biasa lah ini ya. Masker kain ada 1 lapis. Terus ada yang seperti ini. Ya. Ini Ini ada yang paling murah ya. Paling Iya, murah betul. punya yang dari katun. Jadi yang bagus katun.
dua lapis kan. Dua lapis, Tapi dikasih masker seperti ya, ini. Kakek kasih apa? Tisu. Ya. Oh, gini Pak Dokter. Oh iya iya. Ya. Ini bukan Pak Dokter, ini tulisan saya soalnya. Ya. Terus ini dipakai seperti ini. Hah? Ya. Ini yang benar. Saya mau tanya Pak Dokter. Ini kan ada apa? Lipatan-lipatan ini. Yang lipat ini harus di atas apa di bawah? Di atas. Di atas. Ya. Ini Pak Dokter. Apa? Ya. Bingung Pak Dokter ya? Seperti ini berarti. Kalau kita gini. Iya. Ini enggak iya. Oh ini salah. Settingannya ya. Settingan seperti ini tapi salah ini dia penjahitnya. Wah dia gini. Ya. Iya kan? Oke. Saya pakai ini karena sekarang saya tidak bertugas. Jadi cukup Pak Dokter. Cukup kalau memang tidak tugas menghadapi pasien ya. Iya. Berarti seperti ini teman-teman sekalian untuk teman-teman sekalian yang ada di rumah, sahabat DMC semuanya, ketika kita ada kegiatan sehari-hari di rumah, entah itu belanja atau kegiatan tasapuran atau apa, yang penting tetap jaga jarak. Jarak nih. Seperti ini ya. Ya. Ini jaga jarak, pakai masker ini saja cukup. Kau Betul kan? Ada lagi satu yang ingin saya tanyakan lagi, banyak juga saya temui di orang itu seperti ini. Itu nanti. Ini juga masker kain. Iya, ini kita bahas kain dulu. Masker kain dulu. Ini yang dijual, ini yang biasanya agak mahal ya. Dia ada filternya sendiri khusus ya. Terus ini beberapa masker juga dikasih kayak penyaring udara ini. Ada penyaring udaranya. Ya, jadi biar dia tidak pengap juga. Kalau yang masker biasa kan kadang kalau makin tebal kan, iya, makin berat. Nah, ini ada. Kadang ada hawa balik juga tuh. Ya. Sate ya, metunya sate atau apa metunya apa? Ya. Metunya jengkol. Itu memang sebetulnya malah yang bagus kalau kita masker kain kita tiup terus masih ada udara yang keluar, berarti itu kurang bagus. Berarti pori-porinya kalau lebar lah, daya cerahnya kurang bagus. Terus ini sama, tapi kalau yang ini karena kan dia pakai baterai ya, jadi bisa nyala. Canggih Bisa Pak Dokter. ada kayak kipas kecilnya sehingga Saya kasih lihat dulu ke pemirsa sekalian. Ya. Nah, ini seperti yang dibilang Dokter Corona tadi, ini ada filter khususnya. Kalau yang tipe seperti ini ada semacam kayak blower dong ya, untuk angin, untuk supaya kelembapan di sini udaranya sirkulasinya bagus. Memang mahal itu. Agak mahal. Terserah rekan-rekan sekalian, mau yang seperti yang saya pakai sudah aman, atau pakai ini lebih nyaman lah, tapi mahal, lebih nyaman dan lebih mahal. Oke Pak Dokter. Kalau itu ya Pak Dokter. Ada ini lebih murah daripada itu, dia ada sama, ada klepnya juga supaya pada saat kita berbicara juga ya ini ya, nggak pengap ya. Nggak pengap juga. Kemudian ini juga hitungannya sama 2 lapis, jadi yang di dalam 2 lapis seperti ya, ini di sama. dalam dia dikasih filter ini ya. Sebetulnya kalau ini sudah dijual nih. Ya, dijual terpisah ya, ini dijual terpisah banyak cukup murah. Terus kalau ini habis, nah ini bisa diganti tisu. Ganti tisu bisa. Ya, Oke. jadi bisa diisi tisu ya. Kalau misalnya darurat. Jadi ini salah satu contoh ya. Jadi ini bisa lumayan nih. Jadi memakai dalam waktu lama itu masih nyaman ya. Tapi memang karena ada ya pemakaian memang untuk masker kain sebaiknya 4-5 jam sudah. 4-5 jam standarnya untuk Ya. hasilnya maksimal 4-5 jam kita ganti. Untuk Tergantung masker ya, seperti ini memang tergantung misalnya ke pasar banyak orang Ya. nggak perlu tunggu
4 jam 5 jam. Pulang, cuci, setrika. Kalau ini kan bisa disetrika Pak Dokter. Bisa. Ini Bisa disetrika. Kalau ini bisa. filternya saja. Ya, ini kainnya saja. Oh, kainnya saja dilepas. Oh iya. Jadi kalau untuk kain memang konsumsi misalnya untuk keluar rumah, permasalahannya memang bukan hanya tipe masker, tapi perilaku tuh harus tahu. Nah, misalnya biasa kan sekarang pakai masker nih, tapi pada saat ngobrol merasa nggak enak, maskernya diturunin. Nggak boleh ya. Nggak boleh, karena justru pada saat ngobrol keluar. Malah seringnya kan pakai nih, tapi pas ngobrol nggak dengar opo nggak, misalnya dibuka, nah itu salah. Karena tujuannya malah paling malah yang sering kita lihat malah banyak yang seperti ini. Nah, Dokter. iya nggak boleh. Ya. Karena tujuannya supaya dropletnya nggak kemana-mana. Kadang itu orang alasannya itu suaranya tidak jelas seperti ini. Tapi ini tetap berbahaya, membahayakan diri kita sendiri dan orang lain kan. Ada gejala yang kena virus ya, dia bisa menular virus. Sudah. Ini Pak Dokter. Kalau seperti saya ini dari hidung sudah terpenuhi kan? Ini. Terus ini sampai Sama di dagu ini ya? Ya. Oke. Nah, gini Pak. Pakai ditarik gini Pak Dokter? Ya. Oke ya. Dan sekarang itu perilaku pertama ya. Perilaku tadi yang Pak Dokter cara pemakaian terus takut buka gitu kan ya. Terus misal yang lupa berbicara dengan mikrofon itu juga kan dilepas ya. Dan mikrofonnya misalnya dipakai orang banyak. Itu juga nggak boleh. Jadi kita selain tahu jenisnya, perilaku yang benar juga penting ya. Jangan sampai digantung. Nah, itu sering juga gitu. Seperti itu sering. Nah, terus atau ditarik dagu ya. Dari dagu. Ada yang ditarik terus seperti ini Pak ya. Ada yang seperti seperti ini Pak. Nutupi. Ya kan? Sering nih seperti ini. Nah, itu gila. Iya ya, dilindungi kepalanya, di dalamnya Dok. Ya, jadi itu perilaku. Jadi bisa Mas pada saat makan nih ya, makan kan pasti lepas. Iya. Nah, pada saat makan. Nggak ada yang masker yang bisa misalnya untuk makan terus ada bukanya sendiri gini nggak ada Pak Dokter? Kan, tapi tetap dibuka. Oh ya buka juga ya. Betul. Jadi buka makan. Caranya jalan gimana? Nah, kalau makan memang nggak apa-apa makan, tapi masalahnya kan kalau pada saat makan terus ngobrol, makan gimana? Ini sudah dibuka. Nah, pada saat itu droplet kemana-mana. Jadi sebetulnya aku harus jaga jarak kalau memang mau makan bareng teman harus berbicara itu sebetulnya itu yang betul. Jadi kalau enggak makan saja. Iya kalau gitu Makan sampai habis, nggak usah ngobrol. Makan sampai habis, selesai. Itu sama sih pakai masker. sama aja dengan pendidikan kita pada waktu kecil, usahakan pada waktu makan jangan ngobrol. Betul. Makan selesaikan, masker dibuka, makan selesaikan, tutup, ngobrol lagi boleh. Jadi itu. Oke. Ini ada keluhan yang umum ya kita dengar atau banyak kita tahu bahwa kan era pandemi ini sekarang kegiatan olahraga di luar ini banyak dilakukan, bersepeda, jogging, terus siapalah pokoknya katanya ini katanya loh Pak Dokter, olahraga kan mengeluarkan pernapasan yang lebih cepat. Katanya kalau pakai masker seperti ini itu berbahaya. Enggak aman. Jadi ya penelitian itu aman. Jangan-jangan nanti enak-enak gini lari terus oksigen kurang tek. Enggak aman. Jadi saturasi kita kalau pakai masker juga saturasi kalau kita cek pakai alat nggak akan berkurang. Saturasi kadar oksigen. Nah,
Kalau misalnya kadar karbon dioksida itu biasanya kan memang masih bisa keluar ya. Iya, iya. Jadi bisa kompensasi dan Iya, memang betul. ya jenis olahraganya juga. Satu penyakit, kalau dia sudah punya penyakit paru-paru ya konsultasi dulu ke dokter apakah boleh olahraga seberapa berat olahraganya. Mau cuma jalan-jalan terus jogging-joggingan lah, postingan. Kecuali mungkin kalau di fitness itu beda lagi ya, olahraga sepak bola apa itu mungkin memang nanti harus konsultasi. Kalau biasanya itu yang pengaruh, tapi kalau olahraga ringan nggak ada masalah. Bahkan di Singapura ada penelitian ibu hamil yang juga sedang berolahraga juga harus pakai masker. Pakai masker ya. Oke. Jadi teman-teman sekalian semuanya, ini sudah terjawab oleh Pak Dokter Corona bahwa apapun kegiatan Anda, apapun olahraga Anda, kalau itu masih olahraga jogging, bersepeda, aman pakai masker, tidak akan kekurangan oksigen, ya. Tetapi untuk Anda yang memiliki mungkin penyakit penyerta paru-paru atau jantung, konsultasikan dulu dengan dokter. Seperti itu dok ya. Karena di penelitian banyak di penelitian membuktikan bahwa penggunaan masker tidak menurunkan kadar oksigen dalam tubuh. Oke ya dok ya. Paham dulu. Nah, ya. Oke Pak Dokter, sekarang agak meningkat nih, agak lebih berat lagi. Ini masker kain juga Pak Dokter. Ya, kalau lagi ini masker bedah ya. Nah, ini masker bedah. Ini masker bedah, terus ini juga masker bedah. Ini yang 3 lapis Pak Dokter ya. Ya. Ini biasanya untuk ini kesehatan kan di rumah sakit. Di rumah sakit pakai ini. Ingat, ini hanya digunakan oleh tenaga kesehatan. Kalau dipakai orang awam di rumah atau saudara-saudara atau rekan-rekan sahabat DMC, iman, muspro kan dok ya? Karena pakai masker kain seperti ini juga cukup. Terus selanjutnya ini dok, kok agak kayak ninja. Nah, ini masker respirator namanya N95, KN95 ya. KN95. Ini N95, jadi dia filtrasinya memang sampai 95%. Filtrasinya sampai 95%. Kalau ini yang biasanya memang sama ini. Sama juga. Ini enggak, kalau ini cuma 60 atau 60-70. Jadi ini N95 atau ini sama, sebetulnya setara. Macam-macam dok ya? Ya beda. Ada yang warna hijau yang seperti keong itu dok? Sama, itu juga N95. N95 juga itu ya? Merek Mungkin kita nanti cari ada N95 yang model kayak gini ya saudara? Ya, merek. Jadi biasanya kalau masker-masker ini yang untuk respirator yang untuk dipakai untuk tenaga kesehatan ya. Itu ini. Jadi ini sama pakainya ini harusnya sekali pakai ya. Ini saudara ya, ini KN95. Ini bukan untuk pemakaian umum ya, ini bukan untuk pemakaian umum, ini digunakan oleh tenaga kesehatan ya. Memakai paparan tinggi ya. Paparan tinggi kan ya. Betul. Ini tadi sudah masker kain, nah sekarang kita ya ini mulai ini ya. Kalau ini? Nah ini juga, ini sebetulnya ini masker ini modifikasi ya. Modifikasi. Yang ini dulu dong ya? Ini hanya modifikasi aja, sebetulnya ini masker clothing. Murah harganya sekitar ya 100 lebih sampai ada yang mahal juga tergantung mereknya. Terus ini sebetulnya untuk masker snorkeling, cuman karena aplikasi untuk karena kondisi dimodifikasi ini dikasih konektor, terus dikasih filter. Filter itu ya? Filter untuk bakteri atau virus. Jadi buat rumah sakit ya kalau kita misalnya di ruang isolasi kan selain pakai masker harus pakai Google mata supaya tertutup gitu ya. Ya. Jadi mata supaya tertutup. Itu misalnya kita juga tahu, ini teman-teman apa ya kalau mau pakai masker kain, kemudian pasang atau kerumunan gitu ya, itu sebetulnya perlu melindungi mata juga, makanya perlu pakai face shield. Face shield, oke. Tapi kita akan diskusi nanti ya. Nah ini kalau ini sekaligus kan melindungi
hidung, mulut ya, terus mata juga. Jadi ini kan nggak mungkin nih pakai nih ke pasar pakai ini kan nggak. Nah, ya dong. Kan? Bahaya sekali. Bahaya. Oh ya, ini yang kemudian ini ada yang masker half mask ya. Half Ini mask. full. Kenapa kita bilang full face? Karena memang menutup seluruh muka. Kalau ini yang half mask, yang separuh ya. Jadi ini dipakai ya. Nah, Oh, seperti itu dok. ya ini kan ya. Ini apa namanya? Half mask. Kenapa gitu? Separuh muka ya atau half mask? Karena ininya nggak tertutup. Jadi kita biasanya pakai Masih ada lubang, ya, masih ada lubang lainnya. Google. Google. Ada Google. Terus untuk bagian ini orang ada filternya nih. N95 juga itu ya. Oke. Ini untuk bernafas bisa karena dia pakai valve ya, pakai katup. Jadi kalau nafas Keluar, kalau pas ketika dia nutup. Iya. Ya, maskernya. Jadi, ini bisa kita pakai lebih lama lah ya daripada pakai ini. Ini nggak terasa berat kalau kita pakai dua. Oke. Nah, Jadi ini skupnya kita kecil lagi. Kalau rekan-rekan mungkin ini bukan anu dok ya, bukan semacam apa ya, acuan atau rekomendasi, bukan, tapi ini salah satu pilihan dari kita ya. Kita biasa gunakan pada saat penanganan kita di rumah ya mungkin ya. teman-teman ada yang harus bertugas, misalnya mengambil pasien gitu ya. Betul. Karena ini lebih murah dibanding yang ini ya. Ya. Tadi dulu dok. Ini berarti teman-teman sekalian, ini adalah hasil modifikasi. Ini namanya snorkel yang biasa digunakan untuk diving, snorkeling, diving yang menyelam lah. Nah, ini dimodifikasi, diberi snorkel kayak ini bacterial filter, ya. Bacterial filter kita taruh di sini. Ini termasuk full mask juga, full mask. Full mask gini. Ya, tutup semua. Ya. Kenapa ini menjadi pilihan? Karena pernapasan kita sudah terfilter oleh ini. Pada saat kita inspirasi lewat sini, ya kan? Nah, wajah kita pengganti face shield itu menjadi ini. Nah, ada pilihan lain, rekomendasi dari Dr. Corona, pilihan lain adalah ini. Ini half mask seperti ini. Ya, kita pakai seperti ini. Cuma pada area mata Ya masih terbuka lah, itu bisa digunakan face shield juga atau kacamata Google. Dilengkapi oleh dua buah filter. Kalau ini satu filter HME atau filter bacterial filter, kalau ini dipakai dipersenjatai dengan dua filter N95. Terus yang ini Pak Dokter, ini bedanya apa? Ini sama ini sebetulnya sama seperti ini, dia full face ya. Full face ya. Full face juga. Ya, Ini full cuman, face. bedanya kalau ini kan cuma satu ya. Satu filternya, kalau ini dua. Ada dua filter. Ya, seperti ini pemakaiannya. Ya. Ada dua filter, ya. Dua filter ini. Dia sama seperti ini sebetulnya, pakai katup juga. Jadi pada saat kita Inspirasi. inspirasi kita bernafas, mengembus itu berbeda jalurnya. Inspirasi sama ini, Ya. lalu keluar dari sini. Ya, katupnya. Jadi itu yang biasa kita pakai. Oh ya, ini sama, ini muncul di contoh. Ini juga Pak Dokter. Ya, ini yang 95 juga ya. Ini juga N95, sama teman-teman sekalian. Ada bentuknya, lain bentuk aja dok ya. Ya, Seperti inilah, ada tipe tiga. ya, Tipe lah. Ini 1, 2, 3. Ini apa ini? sama. N95 juga. Ya. Yang mempunyai filter juga. Oke. Ini teman-teman sekalian. Jadi tapi kita menganjurkan untuk teman-teman di rumah tidak menggunakan masker ini untuk kegiatan sehari-hari. Ini khusus untuk daerah yang berpaparan tinggi, ya, dengan paparan tinggi. Terus satu lagi Pak Dokter, kalau misalnya nih di suatu daerah atau di suatu kampung lah, area yang
di situ ada orang yang terindikasi positif, hasil swabnya positif, dinyatakan sebagai penderita COVID-19. Apakah perlu daerah di sekitar situ, waduh ini resiko infeksinya tinggi nih, pakai masker N95 semua, perlu nggak seperti itu? Nggak perlu. Nggak perlu ya? Ya yang penting dia menjaga jarak, kemudian tetap pakai masker kain. Masker kain sudah cukup juga. Cuci Yang penting tangan. ya kan yang penting orang tersebut harus isolasi ya. Ya, isolasi mandiri. Ya, jadi nggak ke tempat keramaian, nggak keluar rumah dulu sampai dia masa infeksinya selesai gitu. Jadi itu kemudian kalau dia sementara tidak boleh ada berkunjung ya. Kalau memang ada yang berkunjung memang harus betul lebih dari 1 meter, tetap pakai masker gitu ya. Seperti itu. Jadi nggak perlu terus pakai. Oke. Sudah Pak Dokter? Ya. Ini sudah kita bahas Kemudian semuanya. ya ini satu lagi memang selama pakai masker kain memang yang suka kita gini ya pegang. Pegang ini gatel ya. Gatel atau miring gitu ya. Nah, Isunya nggak boleh. Jadi kalau kita pegang gini ya harus cuci tangan dulu. cuci tangan. Oke. Iya, tapi. Habis pegang misalnya ini ya kita harus cuci. Jadi supaya apa? Kan kita nanti nggak terkontaminasi, terus pada saat lepas ya. Nah cara lepas juga harus lewat ini ya. Nggak main comot gini ya. Iya. Jadi emang kalau melepas, jadi supaya kita nggak kontak bagian depan nih, kalau pakai kain. Ya biasa. Atau kalau pakai yang berjilbab ya talinya ya, talinya dilepas dulu yang belakang, baru di. Kemudian sesering mungkin kalau bisa setiap Jadi seperti ini ya. Ya. Ambilnya. Ya. Nggak asal. Bye. Oke Pak Dokter. Kita sudah mulai yang penggunaan masker kain sampai meningkat penggunaan masker N95 dan masker bedah sampai akhirnya yang paling Ya, yang canggih ya. yang saya bilang ini paling berat. Berat karena apa? Sudah menutupi semua wajah kita, terus ya penggunaannya memang dikhususkan di rumah sakit gitu Pak Dokter ya. Ya. Oke. Yang penting kombinasi itu tetap harus dilaksanakan protokol kesehatan tuh satu paket ya, dari kerumunan, Hindari kerumunan, jaga jarak, pakai masker, selalu rajin cuci tangan. nggak bisa cuma salah satu, nanti kita akan bicara lagi Iya. lainnya. Tapi misalnya, oh saya sudah pakai masker tapi masih bergerombol, terus nggak jaga jarak, ya, terus nggak cuci tangan, ya sama aja. Karena kalau hanya mengandalkan pakai masker, kita nggak jaga jarak, virus masih bisa lewat mata, ya kan? Iya. Gitu. Terus kalau bergerombol gini kan paparan semakin tinggi ya, Iya, betul. apalagi temennya nggak pakai, nah ini kan lebih tinggi lagi. Oke. Ini Pak Dokter, ini mungkin sampai di akhir sesi, ini kesimpulannya Pak Dokter. Kesimpulan yang ingin saya dapat dari dokter corona itu adalah berapa sih presentasi misal Pak Dokter, saya sama Pak Dokter atau dengan teman-teman lain tanpa masker dua-duanya, atau misalnya satu pakai masker, satu gendeng nggak belum ya loh, atau sama-sama orangnya mematuhi protokol kesehatan, dua-duanya pakai masker. Kira-kira presentasinya beberapa penelitian bilang kalau sudah nggak pakai masker ya hampir 100% lah ya pasti terpapar. Oh gitu ya, gendeng soalnya. Iya, terus kalau salah satu misalnya yang sakit, nanti dia sudah sampai 70% tidak mengeluarkan. Jadi kalau yang sama-sama pakai masker bisa sampai levelnya 1%. Tapi kembali lagi memang tetap itu tadi ya. Satu paket, Ya, satu paket protokol kesehatan. Jadi itu kalau misalnya yang di gerombol kita nggak tahu ya kalau Siapa yang dapat berjalan ada 1, 2, 3 bisa ada bergerombol 20 orang jaga jarak, terus yang ternyata yang tanpa gejala ada 3 atau 4 ya walaupun pakai masker ya dan intens selama ngobrol ya otomatis juga
masih bisa tertular. Oke ya. Oke, terima kasih Pak Dokter. Wawasan yang menarik. Jangan kapok lah. Ini soalnya banyak sih. Ini sekarang saya masih mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan lagi untuk sesi selanjutnya. Mungkin nanti bisa tanya di atau mungkin teman-teman sekalian ya di kolom komentar, silakan ditulis di kolom komentar kira-kira apa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dijawab oleh dokter corona langsung. Dokter masalah perkoronaan dijawab oleh dokter corona. Nah itu di channel lain juga ada, hanya di sini di channel DMCR SML ya. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Sekian untuk bincang santai kita masalah permaskeran ini. Sampai jumpa di sesi yang akan datang. Kita akan bahas lebih banyak lagi apa-apa yang terkait dengan menghadapi pandemi ini agar kita selalu safe dan selalu selamat. Teman-teman sekalian, jangan lupa tetap laksanakan protokol kesehatan, jaga diri, jaga keluarga Anda, dan sampai jumpa di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Terima kasih Pak Dokter. Salam tangguh. Oh ya, boleh Pak Dokter ya. Jadi gini Pak Dokter. Oke, terima kasih Pak Dokter. Ya. Sampai jumpa.